Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparudin, SPDI, salah satu CPNS peserta Latsar PPSDM Regional 1 Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan mereview materi yang agenda 1 yang disampaikan oleh Bu Wenti Zahrati MKOM. Dalam agenda 1 itu ada 3 materi yang dibahas. Yang pertama mengenai wawasan kebangsaan, kemudian kesiapsiagaan bela negara, dan yang ketiga analisis isu kontemporer. Baiklah, saya akan membahas atau mereview materi pertama, yaitu materi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan, menurut pemahaman saya, itu merupakan sudut pandang atau cara memandang seseorang atau kelompok untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa. Jadi pada dasarnya wawasan kebangsaan itu adalah hasrat yang sangat kuat untuk mewujudkan kebersamaan dalam mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi. Berikutnya, Indonesia memiliki 4 pilar kebangsaan yang berdiri kokoh. Yang pertama itu Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, 4 NKRI. Keempat pilar ini harus berdiri kokoh supaya Indonesia menjadi suatu bangsa yang besar dan bermartabat. Slide selanjutnya, ini kita akan menjelaskan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah nilai pengorbanan. Nilai pengorbanan ini sebagai seorang ASN, contohnya sebagai seorang ASN yang tenaga kesehatan, itu sedang berkorban atau berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Dan juga sebagai seorang guru, kita juga memiliki pengorbanan, di mana kita berusaha mencerdaskan peserta didik kita melalui pembelajaran daring ataupun luring dalam kondisi COVID-19 sekarang ini. Kemudian nilai wawasan kebangsaan yang kedua yaitu kesederajatan. Di Indonesia terdapat berbagai macam suku, bangsa, dan warna kulit serta agama. Semuanya memiliki kedudukan yang sama di Indonesia. Jadi semuanya sederajat, tidak ada dibeda-bedakan antara orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit putih, sama derajatnya di mata hukum dan negara di Republik Indonesia ini. Yang ketiga, nilai kebangsaan itu adalah nilai kekeluargaan. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, terlihat dari semangat bergotong royong. Dari segi cara makan, ini adalah contoh gambar bagaimana santri makan di suatu piring bersama yang menunjukkan nilai-nilai kekeluargaan yang diminta oleh nilai wawasan kebangsaan. Berikutnya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dari kelima sila itu, yang pertama adalah nilai sila ketuhanan, yaitu mengenai toleransi antar umat beragama. Karena bangsa Indonesia memiliki banyak agama, 5 agama yang diakui oleh negara. Jadi umat beragama Indonesia harus memiliki rasa toleransi dan tidak mengganggu umat lain untuk melaksanakan ibadah dan tidak memaksakan kehendaknya terhadap umat-umat agama lain. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini nilai-nilai dari sila kedua ini dapat kita lihat dari mengakui persamaan derajat, melakukan kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban bencana alam, membantu orang yang mendapat musibah. Ini adalah nilai dari sila kedua. Dan juga berani menyampaikan kebenaran dan saling mencintai sesama manusia. Selanjutnya, nilai sila ketiga. Nilai sila ketiga ini bagaimana kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Dan kita harus bisa saling membantu, berkorban untuk bangsa Indonesia ini. Apa yang bisa kita korbankan, kita berikan untuk bangsa Indonesia yang terbaik. Itu nilai sila ketiga. Sila keempat, itu nilai-nilai sila keempat itu adalah mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Sebagai seorang ASN, kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak atau kepentingan publik daripada kepentingan diri kita sendiri. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada publik.
sehingga itu akan mendapatkan kepuasan dari pelayanan yang kita berikan. Bagaimana kita bermusyawarah juga itu merupakan nilai yang terkandung pada sila keempat dari Pancasila. Sedangkan pada sila kelima itu adalah mengenai keadilan. Bagaimana kita harus bersikap adil terhadap semua orang yang ada di Indonesia ini, sama derajatnya di mata hukum. Kita harus berlaku adil, menjauhi sikap pemerasan atau kekerasan terhadap orang lain, dan suka bekerja keras. Itu materi yang terdapat pada agenda 1, materi yang terdapat pada wawasan kebangsaan. Sedangkan materi yang kedua yang ada di agenda 1 yaitu mengenai kesiapsiagaan bela negara. Seorang CPNS diberikan pelatihan kesiapsiagaan bela negara. Ini bertujuan untuk mempersiapkan ASN untuk masuk ke dalam kultur birokrasi yang ada di pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat. Yang kedua, membentuk karakter ASN yang profesional dan bersikap ketika menghadapi persoalan yang ada di instansinya. Yang ketiga, menunjukkan pelaku kerja yang berkualitas, berkomitmen tinggi sebagai wujud bela negara sebagai seorang ASN. Itulah terbelakang kita mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan oleh seorang ASN untuk kesiapsiagaan bela negara? Yang pertama itu adalah bagaimana kita menjaga pola hidup sehat, seperti kita melakukan olahraga, makanan bergizi dan seimbang. Kedua, kita perlu mempersiapkan jasmani atau fisik kita. Fisik harus kita persiapkan agar memberikan pelayanan yang lebih baik kepada ASN. Seorang ASN itu harus responsif, sigap, adaptif, sehat, tanggap, dan cepat. Jadi apabila ASN-nya itu kurang sehat, maka pelayanan juga kepada masyarakat juga akan terganggu. Karena seorang ASN itu adalah pelayan publik. Yang ketiga, kesiapsiagaan mental atau rohani. Sasaran dari latihan kesiapsiagaan mental ini adalah bagaimana melatih dan mengembangkan mental dengan memanfaatkan potensi modal insani yang ada dalam diri kita, seperti modal intelektual, pengetahuan yang dimiliki oleh seorang ASN itu bisa dikembangkan dan ditingkatkan supaya lebih digali modal ayah tersebut. Kemudian emosional, bagaimana kita mengelola emosional seseorang ASN hingga bisa bekerja dalam sebuah tim. Kemudian modal sosial ini bagaimana siap bersosialisasi di tempat lingkungan kerja dan bisa bergaul dengan rekan-rekan kerjanya yang ada. Modal ketabahan dan modal etika atau modal moral. Itu modal yang perlu kita persiapkan untuk kesiapsiagaan bela negara sebagai seorang ASN. Kemudian di dalam materi kesiapsiagaan bela negara ini juga dibahas mengenai baris berbaris. Itu tujuannya itu bagaimana melatih fisik kita. Di samping untuk melatih fisik, dengan kegiatan baris berbaris ini juga dapat melatih mental untuk menjadi orang yang disiplin dalam mengerjakan aktivitasnya atau tugasnya sebagai seorang abdi negara. Itu juga di dalam modul kesiapsiagaan bela negara ini juga dibahas mengenai keprotokolan. Keprotokolan ini setidaknya mengatur 4 hal mengenai tata tempat, tata upacara, pelaksanaan kegiatan apel, dan tata penghormatan. Semuanya sudah diatur bagaimana tata cara tempat untuk kegiatan-kegiatan yang resmi. Tata upacara juga sudah diatur sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian juga dibahas mengenai jenis upacara. Upacara itu secara garis besar ada 2. Ada upacara bendera. Upacara bendera itu pengibaran dan atau penurunan bendera merah putih yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional seperti Hari HUT Kemerdekaan, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pahlawan. Sedangkan upacara bukan bendera, kegiatan dilakukan untuk
untuk pengaturan protokol seperti antara lain penerimaan tamu-tamu presiden, penganugerahan tanda kehormatan presiden dan pembukaan Munas atau Rakernas. Berikutnya, kelengkapan dan perlengkapan upacara bendera. Ini bisa kita lihat seperti yang ada pada kegiatan upacara bendera ini. Ada komandan upacara, ada tiang bendera peserta upacara, ada tamu-tamu undangan. Ini adalah untuk perlengkapan dan kelengkapan dari upacara bendera yang dilakukan secara resmi. Kemudian pada materi ketiga yaitu analisis isu kontemporer. Isu adalah masalah yang dikedepankan untuk dicarikan solusi penyelesaiannya agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap suatu organisasi. Jadi isu itu adalah sebuah masalah yang harus disegerakan dicarikan penyelesaian. Sedangkan kontemporer, suatu keadaan hal yang modern yang eksis dan terjadi masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Berarti permasalahan atau isu tersebut masih terjadi saat ini, itu dinamakan isu kontemporer. Beberapa isu kontemporer yang diangkat dalam mata pelatihan ini sebagai berikut. Yang pertama, masalah media sosial. Kita perlu mewaspadai terhadap media sosial. Karena pada hari-hari ini media sosial itu sering digunakan untuk menyebarkan berita bohong atau hoax, serta ujaran-ujaran kebencian yang disampaikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai seorang ASN, kita harus bisa memilah mana berita yang benar dan mana berita yang salah. Dan juga kita harus bisa memberikan kesadaran ke masyarakat bahwa ini tidak benar. Ini adalah sebuah berita yang bohong atau berita hoax. Yang kedua, juga dijelaskan mengenai isu revolusi industri 4.0, di mana semua akan berdasar serba otomatis. Pekerjaan manusia akan digantikan oleh kecerdasan buatan. Seperti pekerjaan manusia digantikan oleh robot, pekerjaan manusia juga sebagian digantikan oleh komputer. Sedangkan Indonesia sekarang sedang menikmati bonus demografi, di mana penduduk Indonesia banyak pada usia angkatan kerja. Jika kita tidak mempersiapkan SDM ini, maka akan muncul persoalan-persoalan lain di kemudian hari seperti pengangguran dan lainnya. Makanya perlu kita memahami isu tentang revolusi industri 4.0 ini. Dalam analisis isu kontemporer ini, kita juga diajarkan teknik-teknik analisis isu strategis. Itu ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik tapisan isu, itu menggunakan teknik APKL dan USG. Kemudian teknik analisis isu seperti mapping, response, SWOT, tabel frekuensi analisis kesenjangan dan sebagainya. Pada modul ini lebih ditekankan teknik tapisan isu yaitu APKL dan USG. Teknik APKL ini kita mengambil 3 buah isu, kemudian dimasukkan ke dalam tabel analisis isu APKL. Nanti A-nya itu aktual, P problematika, K-nya kelayakan, C L-nya kelayakan. Jadi nanti akan ada poin-poinnya yang akan terpilih isu yang memiliki syarat dari ketiga tersebut, dari keempat komponen tersebut. Kemudian setelah dapat isu yang memenuhi syarat, kita masukkan ke dalam tabel USG, urgensi, serius, dan crowds. Bagaimana urgensinya, pentingnya masalah ini segera diselesaikan. Seriusnya, tingkat keseriusan masalah tersebut, dan crowd, apakah masalahnya masih bisa diselesaikan pada kondisi saat sekarang ini. Jadi nanti apabila memiliki ranking yang tertinggi, itu yang kita masukkan sebagai isu yang akan dicarikan solusi atau pemecahannya. Kita cari faktor penyebab dari isu yang kita analisis dari APKL tadi, kita buat 3 buah faktor penyebabnya, kita analisis dengan teknik USG, dan dari salah satunya itu memiliki peringkat tertinggi, itulah yang akan dijadikan sebagai gagasan pemecahan isunya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.